Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Denny Hasman. Saya mahasiswa Fakultas S1 Hukum, Cybermu. Yang saya hormati Pak Morris, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum, Diplomatik dan Konsuler, serta rekan-rekan semua yang berbahagia. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan sebuah analisis hukum yang menyentuh batas antara kedaulatan negara, tradisi hukum internasional, dan keadilan kemanusiaan dengan tajuk Tantangan dan Peluang Kontemporer pada Hukum Diplomatik dan Konsuler Menakar Batas Imunitas di Hadapan Hak Asasi Manusia. Rekan-rekan sekalian, bayangkan sebuah situasi di mana kejahatan terjadi di depan mata kita. Eksploitasi tenaga kerja yang disertai dengan penahanan dokumen pribadi, paspornya, hingga kekerasan fisik. Namun hukum negara di mana kejahatan itu terjadi mendadak lumpuh dan tidak berdaya. Bukan karena pelakunya tidak memiliki identitas, melainkan karena pelaku mengenakan jubah hukum yang sangat sakral dalam hubungan internasional bernama diplomatic immunity, yaitu kekebalan diplomatik. Selama ratusan tahun, hukum diplomatik dan konsuler yang dikodifikasi dalam Konvensi Wina tahun 1961 dan 1963 telah menjadi pilar utama perdamaian global. Imunitas diberikan agar para diplomat dapat menjalankan tugasnya, mewakili negara pengirim tanpa rasa takut akan intimidasi hukum oleh negara penerima. Namun di abad ke-21 membawa kita pada sebuah parodi, di mana hukum di era kontemporer ini kita menyaksikan bahwa imunitas yang mulia tersebut justru disalahgunakan oleh segelintir oknum diplomat untuk berlindung dari tindakan kriminal seperti perbudakan modern terhadap pekerja domestik. Salah satu presiden yang paling mengguncang nurani kemanusiaan dan hukum internasional adalah kasus Dewi Ratnasari, seorang pekerja asal Indonesia yang mengalami eksploitasi berat di kediaman seorang diplomat Arab Saudi yang bertugas di Jerman. Tujuan utama dari presentasi video ini bukan untuk meruntuhkan atau menggugat eksistensi hukum diplomatik itu sendiri, bukan. Tujuan kita berada di sini adalah untuk menganalisis secara kritis, komprehensif, dan solutif tentunya. Bagaimana hukum internasional merespon benturan ini. Kita akan melihat di mana batas terjauh imunitas diplomatik harus berhenti ketika berhadapan dengan hak asasi manusia yang bersifat jus cogens atau tidak dapat ditawar-tawar. Mengapa topik ini sangat relevan bagi kita sivitas akademika hukum saat ini? Pertama, Indonesia adalah negara dengan pengirim pekerja migran terbanyak di dunia, di mana ribuan diantaranya bekerja pada lingkungan korps diplomatik. Kedua, secara global terjadi pergeseran paradigma hukum. Hukum internasional tidak lagi melulu berbicara tentang kedaulatan negara atau state-centric, melainkan telah bergeser ke arah perlindungan manusia atau human-centric. Oleh karena itu, mari kita diskusikan tantangan imunitas diplomatik saat ini, yang artinya kita sedang ikut merumuskan masa depan penegakan hukum internasional yang lebih berkeadilan di masa depan. Sebelum kita membedah anatomi kasus Dewi Ratnasari, kita wajib memahami fondasi teori hukum yang melandasinya. Mengapa diplomat dibekali kekebalan yang begitu luar biasa? Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik mengadopsi teori hukum modern yang disebut dengan teori kebutuhan fungsional atau functional necessity theory. Teori ini menegaskan bahwa imunitas dan hak istimewa yang diberikan kepada diplomat bukan untuk keuntungan pribadi,
melainkan demi menjamin efektivitas pelaksanaan fungsi misi diplomatik sebagai perwakilan negara pengirim. Selanjutnya yuk kita bedah instrumen hukumnya. Pada pasal 29 Konvensi Wina 1961 mengatur prinsip persona inviolabilis. Memang, tubuh pribadi diplomat adalah suci. Mereka tidak boleh ditangkap, ditahan, atau disakiti dalam bentuk apapun oleh otoritas negara penerima. Dan pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1961 juga mempertegas bahwa pejabat diplomatik menikmati kekebalan yang absolut dari yurisdiksi pidana negara penerima. Demikian juga dengan yurisdiksi perdata dan administrasi, kecuali dalam beberapa pengecualian seperti terkait properti pribadi atau aktivitas komersial di luar tugas resminya. Secara teori, aturan ini memang sangat indah untuk menjaga stabilitas geopolitik. Namun celah hukum muncul ketika tindakan oknum personal seorang diplomat yang di dalam rumah dinasnya melanggar hukum pidana dan hak asasi manusia. Sekarang, mari kita bedah fakta hukum dalam kasus Dewi Ratnasari. Dewi Ratnasari yang merupakan seorang WNI yang direkrut untuk bekerja sebagai pekerja di kediaman seorang diplomat yang berasal dari Arab Saudi, ini diplomat senior yang ditempatkan di Jerman, ya, yang mengalami kondisi yang jauh dari nilai kemanusiaan. Jam kerja yang eksesif tanpa batas waktu, paspor dan dokumen pribadinya ditahan secara sepihak, mengalami kekerasan fisik dan verbal, serta gaji-gajinya pun tidak dibayarkan selama berbulan-bulan. Tindakan ini secara hukum telah memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking dan perbudakan modern. Ketika Dewi berhasil melarikan diri dan mencari keadilan, hukum negara penerima dalam hal ini Jerman mengalami dilema yuridis yang luar biasa. Kepolisian dan pengadilan tidak dapat menyentuh, memeriksa apalagi menahan diplomat tersebut karena terbentur tembok tebal pasal 31 Konvensi Wina 1961. Secara normatif, diplomat tersebut kebal hukum di Jerman. Jika Jerman memaksakan proses hukum pidana, Jerman akan dituduh melanggar hukum internasional oleh Arab Saudi. Inilah paradoks hukum yang nyata. Di satu sisi, Jerman juga terkait dengan kewajibannya untuk menghormati dan terikat oleh European Convention on Human Rights, yaitu untuk melindungi korban pelanggaran hak asasi manusia. Kasus ini viral dan memicu kemarahan publik internasional karena memperlihatkan betapa hukum internasional terkesan melindungi pelaku kejahatan berkerah putih atas nama diplomasi. Untuk melihat bagaimana dinamika ini berkembang, kita perlu melihat pendapat para ahli hukum internasional dan perbandingannya dengan jurisprudensi di negara lain. Banyak pakar hukum internasional kontemporer mulai berargumen bahwa Konvensi Wina 1961 tidak boleh ditafsirkan sebagai cek kosong, apalagi untuk melakukan kejahatan kemanusiaan. Ada prinsip hukum yang dinamakan penyalahgunaan hak atau abuse of rights. Ketika fungsi diplomatik disalahgunakan dan melanggar hak fundamental manusia, maka dasar pemberian imunitas itu secara moral telah runtuh. Mari kita bandingkan di sisi hukum yang lain. Contohnya putusan landmark di Inggris dalam kasus Reyes versus Al-Malki oleh Mahkamah Agung Inggris. Dalam kasus yang serupa dengan Dewi Ratnasari, Mahkamah Agung Inggris membuat terobosan dengan menyatakan bahwa tindakan diplomat yang mengeksploitasi pekerja di luar tugas resminya dapat dikategorikan sebagai aktivitas komersial pribadi yang dikecualikan dari imunitas perdata berdasarkan pasal 31 ayat 1 huruf C Konvensi Wina 1961.
Meskipun secara yuridis pidana ini masih sulit untuk ditembus. Namun pergeseran ke ranah perdata ini menunjukkan bahwa dunia internasional mulai gerah dengan impunitas para diplomat. Lalu bagaimana hukum internasional saat ini beroperasi menghadapi kasus seperti Dewi Ratnasari? Konvensi Wina sebenarnya menyediakan mekanisme darurat. Namun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seringkali terhambat oleh kepentingan politik bilateral. Ada tiga mekanisme penerapan hukum yang dapat ditempuh. Pertama, waiver of kelibet nih bahasa Inggrisnya nih. Waiver of immunity, penanggalan kekebalan. Jadi negara penerima dalam hal ini Jerman itu bersurat kepada Arab Saudi sebagai negara pengirim untuk mencabut kekebalan diplomatnya agar bisa diadili di pengadilan Jerman. Namun dalam realitasnya permohonan seperti ini hampir tidak pernah dikabulkan oleh negara pengirim demi untuk menjaga wibawa negaranya. Yang kedua, persona non grata, artinya Jerman berhak untuk mengusir diplomat tersebut dari wilayahnya, dan ini merupakan sanksi diplomatik tertinggi. Namun kelemahannya, sanksi ini hanya mengusir pelaku, tetapi tidak memberikan keadilan dan ganti rugi material kepada korban, seperti Dewi Ratnasari. Yang ketiga, dilakukan ekstradisi dan peradilan di negara asal. Ekstradisi artinya memang menyerahkan kembali diplomat tersebut untuk diadili di negara asal. Namun efektivitasnya juga sangat diragukan karena hambatan akses bagi korban, apalagi untuk bersaksi di luar negeri. Jadi implikasinya masih sangat masif ya. Jika celah ini terus dibiarkan tanpa adanya reformasi penafsiran hukum diplomatik akan kehilangan legitimasi moralnya di mata masyarakat dunia. Hukum akan dinilai tumpul ke atas hanya karena status jabatan seseorang diplomat. Rekan-rekan sekalian, kita telah sampai pada akhir analisis. Sebagai kesimpulan, ada 2 poin yang ingin saya garis bawahi. Pertama, kasus kekerasan terhadap pekerja domestik seperti kasus Dewi Ratnasari ini membuktikan adanya tantangan kontemporer yang nyata, yaitu terjadinya benturan normatif yang tajam antara hukum diplomatik tradisional yang mengagungkan imunitasnya dengan hukum internasional yang mengagungkan perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, imunitas politik atau imunitas diplomatik bukanlah hak personal untuk kebal dari hukum, melainkan sebuah instrumen fungsional. Penyalahgunaan imunitas untuk melakukan perbuatan kriminal seperti yang dilakukan oleh pejabat atau diplomat senior dari Arab Saudi tersebut adalah pelanggaran berat terhadap roh dan tujuan dibentuknya Konvensi Wina itu sendiri. Jadi teman-teman, berikutnya saya mengajukan beberapa rekomendasi hukum yang menjadi peluang kontemporer bagi kita di masa depan. Yang pertama, harus dilakukan reinterpretasi Konvensi Wina. Komunitas internasional melalui International Law Commission perlu merumuskan protokol tambahan yang secara eksplisit menyatakan bahwa tindakan perdagangan orang, human trafficking dan perbudakan, dan eksploitasi pekerja oleh diplomat dikategorikan sebagai tindakan pribadi di luar tugas resmi sehingga tidak dilindungi oleh imunitas. Yang kedua, peran aktif negara pengirim. Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri harus memperketat kontrak kerja perwakilan asing dan berani menggunakan posisi tawarnya untuk mendesak menandatangani MOU perlindungan pekerja di mana pekerja tersebut ditempatkan. Yang ketiga,
Dilakukan sinergi hukum nasional. Negara penerima harus berani membuat terobosan hukum perdata seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Inggris untuk membekukan, kalau perlu ya, membekukan aset pribadi diplomat yang terbukti mengeksploitasi pekerja demi membayar ganti rugi kepada korban. Kita cukup prihatin ya dengan kasus Dewi Ratnasari. Semoga ke depan apa yang sudah kita sampaikan dapat didengarkan, terutama karena kita sebagai negara pengirim terbanyak pekerja migran di dunia, dan kewajiban kita untuk melindungi mereka dari tindak kejahatan seperti ini. Semoga ke depan tidak ada lagi kasus seperti Dewi Ratnasari, tidak terulang kembali, yang sangat membuat hati kita miris, dan pekerja migran kita mendapat perlakuan yang layak oleh majikannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Mohon maaf atas semua kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.